orangnya. Al-qainu fil qauni walam tuftah laku mayadinul ghuyubi masjunun bimuhitatihi wa mahsurun fi haikali dzatihi. Al-qainu yaitu orang, orang ya kita semua. Bil qauni orang yang ada di alam semesta ini tentunya orang mukmin ya, seperti kita. Al-kainu fil qauni walam tuftah lahu mayadinul ghuyubi, yang tidak dibukakan untuknya luasnya alam gaib. Masjunun, maka dia sedang terpenjara oleh tembok-tembok. Masjunun bimuhitatihi wa mahsurun fi haikali dzatihi. Orang yang hidup di alam semesta kemudian oleh Allah tidak dibukakan ya pintu, tidak dibukakan luasnya pintu gaib. Nah, sesuatu yang gaib ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut itu sedang terpenjara oleh tembok-tembok dunia dan terkurung dalam kerangka tubuhnya. Nah, saya akan membuat sebuah ilustrasi sederhana. Orang yang berburu di kebun binatang tapi tidak mendapatkan buruan, itu kira-kira seperti apa orang Mas Wadu? Berburu di kebun binatang tapi tidak mendapatkan buruan. Nah, itu. Berarti orang itu tidak melihat. Loh, kenapa tidak bisa melihat binatang yang begitu banyak? Berarti ada masalah mungkin di matanya. Mungkin ada masalah di alat untuk mencari buruan. Nah, contoh lagi, kita membuat ilustrasi. Kita berada di Madinah Al-Munawwarah tapi tidak bisa merasa getaran adanya kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berada di Madinah tapi tidak punya sinyal di pusat sinyal. Itu kan lucu. Nah, ini sama dengan kita punya HP di dekat sinyal, tetapi kita justru tidak mendapatkan sinyal. Nah, ini kan berarti ada masalah. Masalahnya HP-nya, atau jangan-jangan punya HP tapi tidak ada kartunya. Nah, ini namanya al-kainu fil qauni walam tuftah lahu mayadunul ghuyubi masjunun. Orang yang berada di alam raya, ya kita di alam raya, namun tidak mendapatkan ya atau tidak dibukakan luasnya alam gaib, maka dia sedang dipenjara oleh tembok-tembok dunia dan terkurung dalam kerangka tubuhnya. Nah, ini menjadi renungan kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman tentunya harus merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta kepada Allah tentunya harus merasakan bahwa apa yang kita rasakan di alam semesta ini adalah kehendak Allah. Di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Di alam semesta ini adalah karunia Allah. Semuanya kita akhirnya melihat bahwa alam semesta ini sejatinya tidak ada kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasakan seperti itu, berarti kita termasuk orang-orang yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kita berada di Madinah tapi kering. Ya kering. Tidak ada sama sekali sinyal untuk merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Padahal di situ pusatnya sinyal. Nah, lebih bagus mana? Kita berada di Madinah tapi tidak merasakan sinyal, atau berada di Indonesia tapi merasakan sinyal? Kira-kira bagus mana? Nah, kita harus membangun sinyal itu. Kita harus bisa membangun sinyal-sinyal itu
kita tetap ada di Indonesia, tapi hati kita itu bersama Allah, hati kita itu bersama Rasulullah. Itu kalau bisa seperti itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah membuka namanya mayadinul ghuyub, sesuatu yang gaib telah kita rasakan. Ada kan orang pergi ke Mekah itu, Ka'bahnya mana? Ka'bahnya mana? Loh, Ka'bah di depan matanya itu nggak kelihatan. Ini kira-kira yang bermasalah matanya atau apa? Itu tadi saya ilustrasikan. Berburu di kebun binatang tidak bisa mendapatkan buruan sama sekali. Padahal di situ ada ribuan binatang. Mancing di kolam ikan, tapi tidak dapat ikan. Yang salah pancingnya atau orangnya nggak bisa mancing. Ikannya juga kelaparan semua. Nah, kita hidup di alam semesta ini mestinya kita sebagai orang mukmin itu bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau belum bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, artinya tatkala kita mendengar sesuatu, itu akhirnya itu di situ kita mendengarkan sesuatu, kita ingat Allah. Yang bisa membuat kita bisa mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu makanan, nikmat itu yang bisa merasakan ini nikmat. Jangan lihat makanannya. Yang bisa merasakan nikmat itu sebenarnya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan itu nikmat, itu yang bisa memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang sudah seperti itu namanya sudah dibuka oleh Allah mayadinul ghuyub. Tapi kalau belum bisa itu sebenarnya masih masjunun bimuhitatihi. Jadi ada orang yang tidak bisa merasakan nikmat. Padahal itu barang nikmat berarti dia itu sedang sakit. Nah, sakit itu artinya apa? Dia itu terpenjara oleh sakitnya itu. Nah, kita tidak ingin seperti itu, tidak ingin terpenjara oleh tembok. Nah, ya, yang menjadi penghalang kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan melaksanakan sholat tahajud, tapi tahajud kita itu kering, tidak ada rasanya. Ya, sholat aja. Nah, kita ingin ya tahajud itu sudah mulai ada rasa bahwa sujud itu nikmat, ruku itu nikmat, membaca Fatihah itu nikmat, berdiri itu nikmat, ya. Ketika baca inni wajah tu wajah itu nikmat. Ketika baca inna solati wa nusuki wa mahyaya ya Allah, sesungguhnya solat inna solati wa nusuki dan ibadah wa mahyaya hidup wa lillahi rabbil alamin itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Oh berarti itu dinding-dinding yang menjadi tembok kita itu sudah mulai satu persatu berkurang. Nah, insya Allah kita lama kelamaan bisa merasakan itu. Berarti dinding-dinding yang tebal satu persatu bisa kita kurang. Kita lanjutkan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas empat ini ya. Kalau rohani yang sehat itu seperti apa? Ya, rohani yang sehat itu seperti apa? Tanda rohani yang sehat. Nah, kita akan tahu rohani sehat kita itu seperti apa. Kalau kita ringan membantu orang. Ya, kalau ilmu sosial kan ringan membantu orang, ringan mendoakan orang. Jadi kalau kita itu, mari kita doakan, alhamdulillah, kita doakan, hatinya kita senang bisa mendoakan orang lain. Kalau misalkan, ayo kita ngapain kita doakan, dia itu sering menyakiti kita. Oh berarti itu masih rohaninya belum sehat. Misalkan ringan melaksanakan sholat, ringan baca Al-Quran, ringan bersolawat, ringan melaksanakan haji, ringan melaksanakan umroh. Nah, itu berarti rohaninya sehat ya, sehat. Kemudian kemarin kita sudah bahas lezatnya beribadah kepada Allah. Kita bisa melaksanakan tawaf, sa'i dalam terik matahari. Kita tidak terasa panasnya, tapi kita ya keliling ke Baitullah itu yang kita rasakan nikmatnya langkah kaki, nikmatnya memandangi Baitullah. Itu panasnya matahari tidak terasa, itu berarti mulai merasakan kelezatan. Itu kalau umroh atau haji. Panas di Arafah, tapi tidak terasa panasnya, ya berarti kita sudah merasakan.
takut kelewatan. Gimana nih kalau ketinggalan? Ya menyesali ketika kehilangan ibadah, ketiduran tidak tahajud. Saya itu ya Allah, kok saya tidak tahajud. Akhirnya para ulama mengajarkan kalau sudah biasa tahajud itu akhirnya ada istilah qadha karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, seperti itu tanda rohani kita sehat. Berarti dinding-dinding yang melekat pada rohani kita itu oleh Allah sedang dibuka. Itu namanya innallaha subhanahu wa ta'ala fataha lahu ay fataha lil kain mayadinal ghuyub. Kita lanjutkan. Nah, penjelasan tak ketika manusia tidak bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini pada setiap kejadian, misalkan ada kejadian, ada hujan. Misalkan orang menyikapi hujan, turun hujan itu macam-macam. Misalkan orang menyikapi turun hujan, misalkan mungkin orang tertentu mengatakan, waduh ada janjian hujan lagi, gimana ini? Karena tidak menyaksikan bahwa itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang yang sedang punya jemuran, waduh hujan lagi, ini belum kering. Loh, cara menyikapi hujan turun saja setiap orang itu berbeda. Mungkin ada orang yang sedang ada apa namanya, aduh hujan nanti saya masuk angin, aduh hujan. Jadi begitu hujan turun, aduh. Orang tertentu mungkin sesuai dengan keinginannya, ada hujan turun, alhamdulillah tanaman saya itu basah. Nah, bagi orang yang sudah menyaksikan keadaan atau keagungan Allah Subhanahu begitu turun aja, ya Allah rahmatmu kau turunkan. Loh, ini berarti hatinya itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada itu kejadian hujan. Mungkin kita sakit ya, banyak orang sakit sekarang itu. Kalau kita kalau kita itu masih aduh punya janji sakit lagi nggak bisa. Kalau kita melihat sakit, betapa murahnya Engkau, ya Allah, memberikan aku sakit sehingga dengan sakit akhirnya dosa-dosa saya itu dilebur oleh Engkau ya Allah. Nah, akhirnya benar, oh ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya itu harus beristirahat. Berarti saya kalau sakit itu kalau ibadah dengan sakit saya, kalau saya tidak sehat, kalau tidak sakit, kalau sehat berarti saya harus berangkat ke masjid. Nah, dengan sakit tidak di masjid, akhirnya dengan sakit akhirnya mendapatkan pahala. Nah, itu akhirnya bisa melihat seperti itu. Berarti di situ di dalam sakit itu ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika manusia tidak bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kejadian atau momentum, ya momentum tertentu, itu apa saja di alam semesta ini sesungguhnya orang tersebut masih terkurung dan terdinding dengan kesenangan dirinya karena ya kesenangan dunia itu menjadi penghalang utama perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya perjalanan itu kan banyak kerikil-kerikil tajam. Ya, kadang kerikil-kerikil tajam itu yang menjadikan kita itu tidak segera sampai pada tujuan kita. Ya, kadang tiba-tiba jatuh, ya, kadang tiba-tiba kena duri, perjalanan itu tidak segera sampai. Nah, jatuh dan duri-duri itu adalah kecintaan kita terhadap dunia ini yang kadang kadang manusia itu menganggap kalau dunia itu kalau kita berada di alam semesta itu akan hidup selamanya. Padahal kalau ulama itu menghitung hidup itu hanya 24 jam. Mada taksibu ghada bi ayyi ardin tamut. Besok kamu mau kerja apa? Di ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu bumi mana yang akan menjadikan tempat engkau wafat. Kadang wafat di tempat tidur, kadang wafat di perjalanan, kadang wafat ketika 17-an, kadang wafat perjalanan menuju ke Mekah, kadang wafat ketika di Arafah. Kita itu tidak tahu. Tapi bagi orang yang beriman itu kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hati kita itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya.
penjelasan teks di atas, ketika manusia tidak bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada setiap kejadian, atau ketika melihat sesuatu tidak bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya sesungguhnya orang tersebut masih terkurung dan terdinding ya dengan kesenangan dirinya sendiri, karena kesenangan dirinya itu menjadi penghalang utama perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Dinding rohani manusia. Ini dindingnya banyak ini. Manusia itu punya dendam. Ini dendam ini penyakit paling membahayakan dalam kehidupan sosial. Makanya ada ulama mengatakan itu, ya, kalau kita ingin mengukur kita itu baik, kita bisa berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Itu berarti orang baik. Karena umumnya orang itu pasti berbuat baik pada orang yang berbuat pada kita. Itu umum. Tapi kalau sudah bisa berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti kita, itu baru keren. Ya. Ada mendoakan orang yang pernah menyakiti kita. Oh, itu luar biasa. Ya Allah, jadikanlah teman saya ini orang yang senantiasa. Wow. Jadi doanya itu keren karena apa? Selalu ingin orang itu menjadi lebih baik. Padahal dia itu pernah menyakiti, dan itu ya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ya masih ada lah dikit-dikit dendam. Ada orang pernah nyakiti kita kemudian jatuh, rasain loh. Itu biasa lah. Rasain loh. Dulu waktu saya, karena memang gitu, watak manusia itu kadang dendam itu masih ada. Ada di Al-Qur'an itu diceritakan. Diceritakan di Al-Qur'an itu dalam sebuah tafsir, orang beriman itu kan di dunia itu kan beribadah, sholat, puasa, zakat, kemudian dihina oleh orang-orang kafir. Kamu apa artinya nanti beribadah, toh kamu juga mati juga. Beribadah, toh kamu juga akan mati juga. Nah, nanti di akhirat orang-orang yang beriman ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan ketika di akhirat, ketika di surga, orang ini berkata, "Ya Allah, tunjukkan kepada orang yang pernah menghina saya. Saya ingin tunjukkan kepada mereka saya ini masuk surga, ya Allah." Akhirnya orang yang dulu pernah menghina, karena dia yang menghina itu orang kafir, ya. Kamu lihat nih, saya sekarang di surga. Berarti saya hidup lagi kan? Ya, hidup lagi kan? Allah membangkitkan saya dan saya hidup lagi. Kamu sementara disiksa di dalam neraka. Karena kafirnya kafir permanen ya. Kafir permanen. Akhirnya orang ini ya, dendamnya itu sampai di surga. Karena apa? Ingin menunjukkan kepada dia bahwa orang yang beriman itu ya, itu di dunia ya mungkin ada sengsara, karena di dunia itu orang Islam ya kadang mimpin negara kadang banyak masalah, mimpin keluarga kadang banyak masalah dan sebagainya. Tapi dia itu punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang dihina oleh orang-orang kafir. Gimana orang-orang Islam itu mimpin negara seperti ini, mimpin ekonomi. Nah, nanti oleh Allah itu dibangkitkan di akhirat, orang-orang yang beriman itu ditontonkan orang-orang yang pernah menghina, dan yang menghina itu di dalam api neraka. Akhirnya orang yang beriman rasain loh. Ini kan buktinya saya sekarang masuk surga, saya sekarang abadi di surga, dan engkau sekarang abadi di dalam api neraka. Jadi kadang dendam manusia itu ketika di dunia itu ada, di akhirat pun itu masih masih ada. Nah, kita dendam yang di dunia itu kalau sesama muslim itu kalau bisa dihilangkan ya. Dendam. Ya kita terus menjadi apa? Wal afina aninnas, menjadi orang pemaaf. Makanya doa paling top yang menjadikan doa kita terkabul adalah kita paling suka mendoakan orang lain ya, dan orang lain itu pernah menyakiti kita. Tapi ini berat ya, berat. Tapi kenapa tidak dicoba? Ada orang yang pernah menyakiti kita, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan pada orang tersebut. Ini salah satu contoh dinding yang paling tebal
menjadikan ruhani tidak sampai kepada Allah, tidak bisa menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dendam. Tentu saja kesombongan. Ini sudah pernah kita bahas, kesombongan itu juga penyakit yang menjadikan kita itu sulit untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, riya, ya riya ini apa ya? Riya itu ini kaitannya dengan ibadah. Tahajud alhamdulillah jam 3 mengirimkan mengirimkan ajaan, mengajak mari kita hidupkan malam ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya begini, ini mengajak itu ingin mengajak atau ingin menunjukkan kalau dirinya sedang bangun malam? Nah, kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya Ibnu Athaillah itu kan mengajarkan kalau ada dua pilihan, ini pilihannya. Kita harus memilih sesuatu yang bertentangan dengan hati kita. Kalau memilih sesuatu yang menyenangkan kita, itu berarti nafsu. Nah, ini kita pernah bahas. Misalkan kita mau mengajak Allah, mari kita semua bersujud di tengah malam ini agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Coba tanyakan kepada hati kita. Kita mau mengajak itu sebenarnya ingin menampakkan kalau kita itu bangun malam atau murni mengajak. Yang ngerti itu hati kita. Kalau misalkan kita merasakan senang dan bahagia ketika mengajak, berarti kita mengikuti nafsu kita. Nah, gitu. Itu caranya, cara Ibnu Athaillah mengajarkan seperti itu. Sehingga kadang kalau misalkan mau ngirim, hati saya, kok senang, nanti pikiran kita kan gini. Orang itu kalau bangun, kemudian, ini kok senang, berarti sedang mengikuti nafsunya. Itu caranya ya, agar kita itu terhindar dari namanya riya. Karena mau tidak mau kalau kita dipuji orang terus senang itu bermasalah pada perjalanan rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat tahajud itu satu-satunya sholat yang disunnahkan itu sendiri, bukan berjamaah. Disunnahkan sendiri tengah malam supaya orang tidak ngerti, yang ngerti hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian kebencian. Ya, benci itu ada yang berkata begini, di dalam kebencian itu terdapat sebuah cinta. Karena munculnya benci itu karena kan kenal. Coba kalau kita nggak pernah kenal sama sekali, kan tidak akan muncul rasa benci. Ya karena kenal, mungkin pernah kita bersinggungan dengan mereka, mungkin mereka akhirnya mengkhianati, mereka menipu kita, akhirnya muncul rasa benci. Nah, awalnya itu kan pernah berjumpa, pernah bertemu. Makanya di dalam kebencian itu terdapat butiran cinta. Nah, tapi kalau kita bisa bisa menjadikan rasa benci itu menjadi rasa cinta, orang-orang yang pernah menyakiti kita, kemudian kita maafkan, orang-orang yang pernah menyakiti kita, tidak ada lagi rasa benci, itu berarti kita satu persatu rohani yang meninding, yang menjadi tembok penghalang kita itu akan bisa kita singkirkan. Dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan penyakit-penyakit yang membuat rohani kita terdinding dari Allah Subhanahu wa taala, terdinding menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Mereka yang terdinding, mudah-mudahan tidak kita. Kalaupun kita, mudah-mudahan segera dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terdinding, orang-orang yang terhijab, orang-orang yang tertutup menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala seperti alam semesta ini. Seperti alam semesta. Ini alam, tulisannya kebanyakan. Sementara hatinya tidak menyaksikan kebesaran Allah. Jadi orang yang hidup di alam semesta ini ya kita hidup ini, sementara hatinya tidak menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
ketika berobat misalnya, kemudian sembuh dari sakitnya, dia tidak pernah berpikir bahwa yang bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Nah, ini kebanyakan Mas Fatur nih. Bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Ketika kita berusaha kemudian sukses, Allah lah yang memberikan kesuksesan. Ketika kita berdoa kemudian dikabulkan, sesungguhnya Allah lah yang memberi. Walaupun tidak berdoa, itu tetap Allah akan memberi. Kalau kita sudah bisa merasakan seperti itu, berarti kita ini orang yang sudah dibuka. Tapi kalau masih berpikir, saya ini sukses karena usaha saya ini hebat karena usaha saya ini bisa prestasi karena usaha saya ini sehat karena obat ini, saya bisa sukses karena dibantu ini, saya bisa haji karena ini. Lupa kalau itu semua, bukan itu semua, alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ditaruh di mana kok semuanya itu kita, dia. Allah ditaruh di mana? Makanya kita diajari kemudian setiap melihat sesuatu itu maka lihatlah bahwa di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Sembuh dari penyakitnya. Karena apa? Allah itu yashfi. Allah itu penyembuh. Sukses. Karena Allah itu yang berbagi. Allah itu mu'ti. Allah itu razak. Allah itu fattah. Allah yang membuka. Nah, jadi orang-orang yang masih terdinding itu ketika merasakan nikmat, merasakan enak, merasakan nyaman, itu yang dilihat itu nyamannya, bahwa enak dan nyaman itu dari dirinya sendiri atau mungkin dibantu orang. Kemudian kalau itu sudah melekat pada dirinya, itu sudah menjadi masuk dalam otak kita bahwa orang yang sukses itu orang yang begini, lupa bahwa yang memberikan kesuksesan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya orang itu ada batasannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu karena alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang terdinding sehingga tidak bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat kebesaran, melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid kita itu kan diawali la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lain itu ditiadakan. Usaha juga seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti aku bisa ini, bisa itu apa? Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai urusan sholat pun ketika mendengarkan azan hayya 'alas sholat kita disunahkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kita punya rumah dekat masjid, di depan masjid, kaki kita itu susah melangkah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua yang harus kita cermati, yang kita perhatikan bahwa diri kita ini kadang justru menjadi penghalang untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kesenangan-kesenangan kita itu kadang menjadi penghalang kita untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan kadang menjadi penghalang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, tiga golongan manusia, ashabul yamin. Siapa yang hafal? Siapa yang pernah mendengar? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidarim makhdudin wa talhim mawdud wa dhillim mamdudin wa ma'im maskum
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. Ini surat apa? Surat Waqiah. Ada ashabul yamin. Ya, manusia itu tergolong 3 kelompok ashabul yamin. Insya Allah kita termasuk ashabul yamin dan juga as-salikin awal. Ini kelompok bagus semua, ya, kelompok bagus semua. Dan mudah-mudahan kita sudah masuk pada kelompok salah satu kelompok ini. Nah, bagaimana penjelasannya kita lihat. Ashabul yamin itu disebut dengan ahli surga. Golongan kanan, ya. Itu golongan kanan. Mereka disebut sebagai ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berkata, Al-Qasim berkata, ya, adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap anugerah dan rahmat, berpegang teguh terhadap usaha dan pelayanan. Ini ada, itu pendapat. Dalam Al-Quran itu ashabul yamin itu termasuk orang-orang ahli kanan. Kalau ahli kanan itu berarti ahli surga, ahli kebaikan. Itu pertama. Yang kedua, mereka melihat alam semesta raya, namun mereka menyaksikan bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dibukakan medan-medan gaib. Nah, jadi kalau kita misalkan hidup di alam semesta, itu yang terlihat itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah melihat dirinya sendiri, tidak pernah melihat kesuksesan itu, sudah tidak pernah berpikir ke sana. Orang-orang yang seperti ini sudah tidak memiliki rasa dendam, benci, serta penyakit hati lainnya. Kenapa tidak memiliki? Karena dia itu telah bertarung melawan dirinya sendiri. Bukan tidak punya, tadinya punya. Sudah mulai disingkirkan satu persatu. Ashabul yamin. Ini kelompok ahli surga. Insya Allah kita semua termasuk ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa dhillim mamdud wa ma'in masqub. Bahkan di surat apa namanya? Di surat apa ini? Surat Waqiah itu uruban atroba li ashabil yamin. Uruban atroba. Itu ahli surga semua, itu namanya atroba. Nah, atroba itu dalam tafsir itu ini apa ya, selalu perawan. Nah, itu atroba. Nah, itu nanti kalau kita ngaji tafsir insya Allah bisa tahu. Atroba, uruban atroba. Mereka itu ya perempuan-perempuan di dunia kembali menjadi perawan. Uruban atroba li ashabil yamin. Diperuntukkan bagi ahli surga. Di surga itu ashabul yamin, ya. Yang laki-laki semuanya itu berubah menjadi muda. Apa dalam Al-Quran disebutnya ghilmanun wildanun mukhalladun. Jadi wildan, semua itu menjadi wildan. Wildan itu usianya 18-an tahun. Ada yang mengatakan 30-an tahun. Jadi sehat-sehat. Wildanun mukhalladun. Nah, cuma ada yang mengkritik begini, orang-orang yang ibadah yang menginginkan surga itu kurang pantas. Masalahnya apa? Surga itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Masa begitu masuk surga lupa pada yang punya? Langsung misalkan Mas Watut begitu masuk surga langsung mencari apa namanya pasangannya, mencari bidadari dan sebagainya. Loh, kita gambarkan, kita kalau masuk rumah tiba-tiba langsung makan minum walaupun yang punya rumah itu telah memperbolehkan, itu kan lucu, ya. Orang-orang yang sudah imannya, ya, orang-orang yang sudah al-wasilin nanti itu, begitu masuk surga itu dia itu pamit kepada Allah, ya Allah, masihkan aku boleh bersujud kepada Allah, karena nikmatnya sujud itu melebihi nikmatnya surga. Nggak pantas seorang hamba itu di surga hanya ingin merasakan kenikmatan yang sifatnya itu eh, di dunia dahulu, maka sampai di akhirat pun dia itu tetap ingin tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu bukan kelompok yang seperti ini. Kalau kita ini orang awam, ya itu tadi, ingin segera ke surga. Bahkan kadang surga itu ditonjolkan, bahkan kalau di Syria itu berjuang untuk apa? Menegakkan Islam.
yang dibunuh kepada sesama orang Islam ingin mendapatkan surga. Ini kaum kaum khawarij ya, membahayakan. Kalau kita beribadah menjadi ashabul yamin, dan insya Allah yamin itu adalah orang-orang yang ahli surga. Terus kita lanjutkan kelompok kedua. Nah, kelompok kedua ini ya namanya as-salikin ya. Kita sudah sampai pada as-salikin. Dalam proses as-salikin kita sudah memahami ya, kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mulai menyingkirkan satu persatu penyakit yang di dalam hati kita yang menjadi penghalang kita menjadi penghalang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara berpikirnya selalu berusaha menyingkirkan hal-hal yang menjadikan hati kita itu tidak menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang melihat alam semesta, nah, konstruksi berpikirnya begini. Barang siapa yang melihat alam semesta ini bahwa yang nampak adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kudrat ya, kudrat kudrat Allah berkuasa atas segalanya. Jadi karena kita melihat alam semesta ini, itu yang terlihat itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita bisa ini, itu kudratnya Allah. Kita bisa ini semua. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam hadis itu 99 itu berfungsi di dunia sampai di akhirat. Misalkan ya, Allah itu adhaka, Allah itu abka wa adha. Allah itu juga bisa membuat orang nangis. Allah itu juga bisa membuat orang itu tertawa. Allah itu bisa membuat orang itu sedih. Allah itu bisa membuat orang itu gembira. Allah tidak peduli ya, dia punya duit atau tidak. Yang penting kadang orang yang hidupnya pas-pasan bisa ngakak, bisa tertawa, bisa bahagia. Karena apa? Allah itu adhaka. Allah itu bisa membuat orang itu tertawa. Nah, ketika melihat orang tertawa, tersenyum, bahagia, dia yang melihat itu begini. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi konstruksi orang berpikir salikin seperti ini, bukan sebaliknya. Lah iya, ini orang nggak punya apa-apa kok bisa tertawa. Lah yang bisa membuat tertawa itu bukan ya, yang bisa membuat tertawa itu bukan dirinya sebenarnya. Itu Allah Subhanahu wa taala sifatnya apa? Adhaka, bisa membuat orang senyum. Nah, itu kan kuasa Allah. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu kan nggak aneh melihat orang miskin hidup di bawah jembatan kemudian senyum, bahagia. Kan tidak aneh juga kalau melihat orang yang duitnya itu sudah numpuk kemudian bersedih murung. Kalau di di Swiss, orang yang berkecukupan itu justru banyak orang yang bunuh diri. Terus berarti kebahagiaan di mana? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebahagiaan dan juga memberikan. Nah, kalau orang sudah saling cara konstruksi berpikirnya seperti itu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bekerja keras. Semua usahanya itu sudah mentok tapi tidak sukses. Ada orang yang tidur-tiduran itu meraih kesuksesan. Ini contoh kemarin ada orang cerita tentang haji. Ya, ada yang sudah sampai Jeddah dipulangkan. Itu ada teman-teman saya itu cerita. Ini ada yang bilang begini. Kemarin ada yang berbisik kepada saya. Ada orang yang bilang begini. Pokoknya saya harus berangkat. Berapapun biayanya. Saya sudah terlanjur malu. 1 miliar, jangankan 1 miliar, berapapun pokoknya saya bayar. Ternyata nggak berangkat. Allah dilawan. Allah dilawan. Ya tetap nggak bisa. Terus ada lagi yang berbisik kepada saya. Ada orang santai-santai di masjid, tidur-tiduran. Ya tidur-tiduran, santai-santai. Ada yang nelpon. Teleponnya itu bunyi, HP-nya. Kring. Nah, ditelepon, Pak, ini saya punya rezeki. Bisa mau berangkat haji apa enggak? Loh ya mau. Akhirnya dia disuruh siap-siap, berangkat coba. Yang tidur-tiduran di masjid, ditelepon disuruh berangkat, yang sudah sampai di Jeddah pulang. Ini apa? Kita lihat, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya kuasa apa-apa.
Ya, yang sudah mau menjadi gubernur nggak jadi, tiba-tiba yang dari bawah menjadi gubernur. Ya itu namanya kalau kita sudah bisa melihat bahwa setiap ada sesuatu di situ ada kehendak Allah SWT, itu berarti orang as-salikin. Jadi konstruksi berpikirnya orang as-salikin itu seperti itu. Nah, kita berusaha cara berpikirnya demikian. Dan insya Allah ini juga pasti, insya Allah orang seperti ini juga ahli surga ya. Ahli surga semua. Cuma cara membedakan berpikirnya itu seperti itu. Terus kita lanjutkan. Ini al-wasilin ya. Ini al-wasilin kok nggak muncul ini ya. Barang siapa yang melihat alam semesta raya ini ada dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah termasuk al-wasilin. Nah, orang-orang seperti ini sudah apa ya? Ya, kalau kita contohkan nyata yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu semuanya bersumber dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau di orang-orang awam di selain Nabi yaitu para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sudah tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri. Semuanya itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja dari 3 kelompok tadi itu ashabul yamin, as-salikin, al-wasilin, mereka itu ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu tadi ya, kalau yang seperti kita itu begitu masuk surga itu langsung mencari sesuatu yang tidak didapatkan di dunia. Rebutan, aku belum pernah punya ini, aku belum punya ini. Oh, itu pokoknya urusan itu. Kalau as-salikin itu sudah tidak pernah berpikir seperti itu. Ya, ini rahmatmu ya Allah, saya bisa masuk surga, saya harus izin, harus izin. Ya. Kemudian al-wasilin itu ya walaupun di surga dia itu tetap akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang paling tinggi itu bukan surga, baginya adalah pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan ya dari guru-guru kita untuk semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah. Ada seorang sahabat namanya Thauban ya. Thauban ini sangat dekat dengan Rasulullah. Kemanapun Rasulullah itu dilihatin, dipandangin, pokoknya senang sama Nabi. Terus Rasulullah akhirnya itu tanya, Thauban, kenapa engkau seperti ini? Kok memandangi Nabi, melihat Nabi, diperhatikan. Ya Rasulullah, saya khawatir ya Rasulullah, nanti kalau saya mati pasti surganya beda ya Rasulullah. Engkau ma'as siddiqin, engkau adalah wal anbiya wal mursalin. Engkau bersama orang-orang yang syuhada, as-siddiqin, wal mursalin, wal anbiya, para nabi. Kalau saya ini kan orang biasa Rasulullah. Makanya saya habiskan waktu saya bersama engkau agar supaya nanti kalau ke surga saya tidak bisa melihat wajahmu lagi wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Rasulullah tersenyum. Jawabannya apa? Almar'u ma'aman ahad. Almar'u ma'aman ahad. Orang itu akan bersama dengan orang yang dicintai. Maka kita mencintai guru-guru kita, mencintai ulama-ulama kita, dan ulama-ulama yang kita cintai bersama gurunya, gurunya bersama Rasulullah SAW. Insya Allah kita di surga pun dimanapun itu juga akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Adut. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semuanya,